tahun 2025 polemik nasab ini bagaimana ya? Kalau menurut saya, insya Allah kalau tesis saya ini keluar, insya Allah selesai. Terus apa yang mau dibantah? Jadi siapapun yang ingin kaya, yang ingin apa hajatnya itu semua dikabulkan, doanya dikabulkan, ya datanglah ke Solo. Jadi Oke. ini katanya kendali langit dan bumi itu diserahkan kepada satu Habib. Makanya ini harus dibunuh juga. Apanya yang dibunuh? Kitabnya di bumi hanguskan. Lah kok ini Begitu. ada Habib yang bisa melihat dan membaca Lauhul Mahfuz. Itu 600 Iya, itu dijawab hanya dalam 72 halaman ya. iya. Awalnya tak jawab dengan 10 halaman, tapi takut terlalu, takut dibilang sombong. Kami sanggah satu persatu. Satu persatu ya. Satu persatu. Bahkan di sini ada syahadah. Hmm. Syahadah palsu. Oke. Santri-santri saya insya Allah banyak paham. Nggak usah ke tingkat para ulama, nggak usah, apalagi ke para kiai. Dua buku terbaru beliau di Kiai Haji Ja'far Sodik atau Ampar Madura. Jadi dua buku ini hanya ditulis dalam kurun waktu 5 hari. Buku yang pertama adalah Ketidakabsahan Nasab Alwi. Ini merupakan buku jawaban terhadap buku dari Robito Alawiyah itu. Kemudian buku yang kedua adalah Israiliyat Yahudi versus Hurufat Ba'alawi. Saya juga menunggu jawaban dari Robito Alawiyah. Kalau Yang memang nanti ada bantahan dari Robito Alawiyah, langsung 5 hari juga kami bikin jawabannya. saya mau bicara tentang buku itu, Hurafatnya Ba'alwi dulu. Langsung saja. Gitu. Langsung aja ya. Hurufat ini ada 5 macam. Jadi di sini ada ijtiro ala Allah, durhaka kepada Allah. Terus Hmm. ijtiro ala Nabi, durhaka kepada baginda Nabi. Terus ijtiro ala sahabah, ya Hmm. durhaka atas sahabat. Kemudian di sini ihana, menghinakan sesama. Oke, jadi dibagi seperti itu bab-babnya. Tentang hurufatnya Ba'alawi ini yang berpotensi menyesatkan. Bisa dicontohkan. Ijtiro ala Allah, pengakuan Ba'alawi yang kalau yang mengaku Allah kan sudah viral. Oke, Hmm. bahkan kemarin sudah disanggah oleh Kiai Fatah Madura itu. Katanya itu fana. Jadi halul ghaibah, apa lagi fana. Beliau mengutip apa dalil dari kitab Fathul Mu'in. Jadi tidak dianggap panahnya orang wali. Itu sudah clear. Okay. Tapi ketika beranalogi dengan konteks yang ada dalam hurufat kitab Syarhul Ainiyah untuk Fakih Muqaddam, itu Kiai Fatah beranalogi dengan cerita Mansur Al-Hallaj, terus juga beranalogi dengan cerita tentang Hmm. Syekh Siti Jenar. Okay. Karena dia juga apa menyebut kami di dalam videonya itu, maka kami juga jawab melalui video. Iya. Hmm. Nah, jadi Kiai memang benar kata saya, la ibrata li fana iwaliyin, tidak dianggap fananya orang wali. Tapi di sini konteks ibarahnya itu dengan analogi dengan cocok. Kenapa Syekh Siti Jenar itu dibunuh? Ceritanya itu oleh para wali songo. Dan kenapa Mansur Al-Hallaj itu juga dibunuh? Alasannya itu karena pernyataannya itu dan perkataannya itu berpotensi menyesatkan bahkan mengkafirkan umat. Ya, Oleh karena itu dibunuh. ya. Nah, seharusnya kita harus bersikap adil. Hmm. Apabila pernyataan-pernyataan Fakih Al-Muqaddam yang sudah apa berupa ajaran karena ditulis dalam sebuah kitab, yaitu diantaranya Syarhul Ainiyah, makanya ini harus dibunuh juga. Apanya yang dibunuh? Kitabnya di bumi hanguskan. Iya, iya, iya. Iya. Dan kita memohon kepada pemerintah agar peredarannya itu dicabut. Tidak boleh. Karena berpotensi menyesatkan umat. Nah, ini yang pertama. Iya, Bukan cuma itu. iya, iya, Iya. iya. Jadi di sini juga yang ditulis dalam kitab Al-Wariqat min Manaqib Sayyidina Syekh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim. Di sini di halaman 303. Jadi di sini yang artinya dan telah berkata radhiyallahu an, sungguh Tuhan Allah telah
menganugerahkan kepadaku untuk mengatur segala yang ada di alam semesta. Ini masuk akal nggak? Ya enggak. Jadi Allah sudah memberi kepada Habib siapa? Syekh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim. Oh, bukan Hakim Kodam ya? Bukan. Oh, Bukan beda cuma lagi. Hakim Muqaddam gitu. Jadi Oh, ajaran sesat itu bukan cuma Hakim Muqaddam, banyak di antara leluhur mereka. Yang di antaranya itu Al-Habsyi yang putranya Simtud Duror itu yang nyemek-nyemek kemarin yang iya, 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 iya. iya itu banyak, Nyemek. bukan cuma satu orang. Gitu. Iya, Jadi iya. ini katanya kendali langit dan bumi itu diserahkan kepada satu habib. Iya. Ini jelas merusak akidah. Serah jabatan ini berarti ya. Iya. Oleh karena itu, ya abdi mulki mulku katanya. Wahai hambaku, kerajaanku adalah kerajaan. Tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis yang untuk baginda Nabi saja ya, yang sudah hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin. Ini tidak pernah baginda Nabi bercerita bahwa Allah menyerahkan jabatannya kepada saya, itu tidak ada. Iya, 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 iya. Iya, jadi di sini apa? Tusarrifu kaifa syi'ta. Kamu gunakan dan kendalikan langit dan bumi ini semaumu. Ada redaksi semaumu gitu. Ya wes sakarepmu gitu ya. Sakarepmu ya. Kaifa syi'ta ini. Iya, iya, Semaumu sakarepmu gitu. sakarepmu. Makanya ini ya, mungkin itu yang menjadi sumber pemahaman dari klan Habib Alwi itu berperilaku sekarep PDW ya. Ya, ya. Nggih. Makanya ini kan ada pengembangan dari ajaran ini. Pengembangan itu katanya Solo itu adalah bendahara Allah. Oh iya, ya, bendahara Allah Pengembangan ya. kan tinggi. Jadi siapapun yang ingin kaya, yang ingin hajatnya itu semua dikabulkan, doanya dikabulkan, ya datanglah ke Solo. Ya, ya. Pengembangan kan. Nah, terus di antara pengembangan itu juga yang sering kami dengar dari mimbar-mimbar mereka, satu kaki Habib yang ahli maksiat dan ahli minum khamr, Hmm. zina, itu lebih mulia daripada 70 kepala kiai yang ada. Itu tidak ada dalam Al-Quran dan dalam hadis, itu tidak ada. Bahkan makalah ulama pun itu tidak ada. Ya hanya ajaran mereka yang berlebihan itu. Katanya Seperti ada ya di Sarul Aini ya kalau tidak salah ya. Abu Bakar As-Sindi. ya kan internal mereka, Mas Oh, Rifki. oh mereka ngaku-ngaku sendiri begitu ya itu artinya ya. Ini ngaku-ngaku sendiri, mengagung-agungkan leluhurnya sendiri gitu. Sarhul Ainiyah, terus Kunusus Sa'adah, Sarhis Sudur, Al-Wariqah tadi yang saya sebutkan itu internal mereka. Nah, Ya, ya, ya. sebenarnya awalnya ajaran ini adalah bagi internal mereka, tidak boleh keluar. Hmm. Namun kemarin setelah mereka merasa merasa berkuasa, merasa jaya setelah peristiwa 212 itu seolah-olah Indonesia ini adalah milik mereka dan Indonesia ini adalah takut kepada mereka. Dan keluarlah ajaran-ajaran sesat itu yang awalnya itu adalah khusus untuk internal mereka, keluar dibicarakan oleh mereka. Nah, dari sinilah kami masih mengintip, Mas Rifki. Gimana maksudnya mengintip itu? Mengintip tentang itu, siapakah mereka itu sebelumnya, Oh iya, dan iya. siapakah leluhur mereka itu sesungguhnya. Kok ini ada dakwah sirriyah, dakwah batiniyah. Setelah saya kaji, saya talaah, ternyata yang punya dakwah sirriyah batiniyah itu adalah Maimun Al-Qaddah. Iya, iya. Nah, disinilah saya mengintip. Oh, ini ada kesamaan. Nah, Iya, dari iya. intipan saya ini, makanya keluarlah semangat untuk mengkaji dan menggali. Nah, siapa sebenarnya leluhurnya Ba'alawi kok mirip sekali dengan Ubaidillah bin Maimun. Ini sekarang yang menjadi yang Rame lah. menjadi iya rami, banyak yang nyangga. Tapi ini dibicarakan nanti setelah bukunya selesai. Setelah ini insya Allah terbit itu. Terus di sini juga ada hurufat-hurufatnya, di antara hurufat-hurufat Ba'alawi yang sesat dan menyesatkan itu. Dari sebagian yang sudah ditulis dan
diberikan kepada saat itu bahwa sesungguhnya Fakih Muqaddam itu menulis. Ini menulis. Nanti jangan ditakwil ini apa dalam keadaan fana. Kalau fana itu kan ngelantur. Masa orang fana orang nggak sadar bisa nulis kan gitu. Iya, 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 iya. Yang ditulis kepada Syekh Sa'ad itu Fakih Muqaddam itu uri jadi dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Saya dinaikkan dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha dalam satu malam itu 7 kali. Dari sebagian riwayat 27 kali, dari sebagian riwayat 70 kali. Iya, Ini mengalahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selama hidupnya itu hanya mi'raj 1 kali. Dan yang 1 kali itu di dalam Al-Quran sudah diuaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu surat Al-Isra itu juz 15 Allah Subhanahu wa taala membuka dengan kata-kata subhana. Setiap kabar atau pernyataan yang dibuka dengan kata-kata subhana itu pasti kejadiannya luar biasa. Oleh karena itu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Nah, di sini. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberi kabar akan kebenaran mikrajnya baginda Nabi Muhammad SAW yang berjalan malam mulai dari Makkah dari rumah sampai ke Masjidil Haram sampai ke Palestina Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit demi langit hingga sampai di Sidratil Muntaha. Nah, ini cerita. Nah, terus apa tujuannya? Nah, tujuannya itu apa dari cerita tersebut? Nah, tujuannya itu linuriyahu min ayatina. Agar kami, katanya Gusti Allah, agar kami memperlihatkan kepadanya apa? Bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilihat oleh baginda Nabi waktu itu? Beliau ketemu dengan Nabi Adam, dengan Nabi Ibrahim, dan beliau melihat neraka dan semua siksaannya. Beliau juga melihat surga dan semua kenikmatannya. Nah, kemudian beliau baginda Nabi menerima wajibnya sholat 5 waktu yang awalnya itu 50 kali. Nah, sampai abadi sampai sekarang kewajiban itu karena itu adalah merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Fakih Muqaddam ini mi'raj 70 kali satu malam. Oleh-olehnya apa? Sate kambing ya. Karena Yang kami tuliskan di sini juga, biar netizen dan teman-teman dan seluruh pemirsa juga menyaksikan. Nah, katanya tebahnya kendaraannya Fakih Muqaddam itu hafal jalan-jalan di langit seperti hafal jalan-jalan di bumi. saking seringnya sampai hafal ya. Sampai hafal, berarti jalan di langit itu kayak apa ya? Apa Ya, hotmik, apa paving, apa ya Jafar, itu cerita tentang Mi'raj itu tadi saya dengar itu ditulis sendiri oleh Fakih Muqaddam. Nggih, Betul ya? nggih, Ditulis sendiri. nggih. Oh iya, 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 iya. Ya, ya, ya. Ya, itu Jadi kan banyak Mas Rifki, ulama-ulama terdahulu yang menyesatkan. Siapa yang berbicara bahwa dirinya Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha itu sesat seperti Imam Qadhi Al-Iyad, penulis kitab Asy-Syifa, dan juga ulama besar Indonesia seperti Bahyai Hadratus Syekh Bahyai Hasyim Asy'ari menyesatkan. Nah, nggih, ya, ya, ya. menyesatkan. Kalau ya satu lagi cerita ya, yang mungkin ada nggak dari buku itu cerita yang belum populer di media sosial ya? Ya, di halaman 18 di nomor 4 dari bab 1 Istiro Anato. Jadi ini dalam kitab Qurratun Nazir fi Manaqib Al-Habib Al-Qutb Muhammad bin Thahir bin Umar Al-Haddad halaman 294. Jadi Allah sudah menyerahkan kendali alam semesta ini dengan izinnya, katanya. Apa yang beliau ceritakan Habib ini?
Allah menaikkan aku ke Lauhul Mahfud. Ini jarang sekali diceritakan. Jadi Mhm. Allah mengangkatnya ke Lauhul Mahfud. Wa ra'aitu, dan saya melihat diwanal wasilin, catatan-catatan induk Lauhul Mahfud. Siapa saja yang sudah sampai di catatan tersebut. Nah, di sini. Siapa saja yang sampai ke Lauhul Mahfud itu dan melalui metode apa atau jalan apa mereka itu sampai. Di sini disebut satu persatu. Hmm. Saya melihat walidi, katanya. Abah saya itu sampai di Lauhul Mahfud dan namanya sudah tercatat, tertulis di sana. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri melalui metode atau jalan al-ibadah. Ini sudah dijelaskan. Al-ibadah. Terus, dan saya melihat diri saya sendiri sampai di Lauhul Mahfud itu melalui apa? Min sittati asyara tariqon, dari 16 metode atau 16 jalan. Wah, ini banyak ini. Kalau abahnya hanya satu. Ini Hanya satu, 16. 16. Iya, iya. Jadi ini yang jarang sekali didengarkan. Ini merusak privasi Allah, dan ini juga merendahkan kebesaran uh, dan kekuasaan Allah. Ini. Mengapa cerita itu bisa ya nilai telah merendahkan atau merusak privasi dan kekuasaan Allah ya? Gimana itu penjelasannya? Biar mengerti. Allah itu adalah salah satu gaib. Makanya di Al-Quran, di awal Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Hmm. Orang-orang yang beriman terhadap sesuatu yang gaib. Apa yang gaib itu? Sesuatu yang tidak pernah kami lihat. Surga, hari Hmm. akhir, neraka, ya termasuk kerajaan Allah, Sidratal Muntaha, arasnya Allah itu sesuatu yang gaib. Jadi para ambiya pun tidak pernah melihat itu. Kok ini anak cucunya Ubaid Al-Maimun Al-Qaddar ini kok bisa melihat ke sana? Ya, itu merupakan kebesaran dan kekuasaan Allah yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, hambanya atau zat-zat yang lain, atau apa makhluk-makhluk Allah yang lain. Ini tidak bisa privasi Allah. Oleh karena itu kami mengimani semua itu karena Al-Quran yang menjelaskannya. Lah kok ini Begitu. ada Habib yang bisa melihat dan membaca Lauhul Mahfudz gitu ya? Iya, iya, iya. Jabar itu review atau bedah buku singkat di buku yang kedua ya, yang Khurafat Ba'alwi. Kalau kita pindah ke buku yang pertama yang berjudul Ketidakabsahan Nasab Ba'alwi. Itu juga diberi kata pengantar oleh Yai Said Akil Sirot dan Kiai Ma'ruf Amin. Itu berapa halaman ya? Yang ini 72 halaman. Kan buku Robito Alawiyah tuh 500 sekian atau kita bulatkan aja 600 sekian gitu ya. Itu 600 Iya, itu dijawab hanya dalam 72 halaman ya. iya. Awalnya tak jawab dengan 10 halaman, tapi takut terlalu takut dibilang sombong deh. Nah, kesimpulan-kesimpulan akhir, dan di sini di akhir saya juga mengutip sekilas tentang nasab asli mereka kepada Maimun Al-Fatah. Kalau penjelasan secara rinci nanti menunggu buku ketiga. Hmm. Gitu. Jadi sekilas info tentang nasab mereka ke Maimun Al-Fatah sudah ada di sini. Ya, Oh, sudah ada di situ ya. Itu iya, masih sekilas begitu kan, belum sekilas detail. info. Ya, ya, ya. Ini babnya. Ah, ini bab Didaftarisir. yang terakhir ini catatan khusus. Enggak dikasih nomor ini babnya. Oh iya, iya. Tapi yang pertama kami juga apa ya, dari bab pertama itu membantah mereka, bukan membantah ya, meluruskan mereka yang mengutip dari kitab Rosair, disclaimer bab Subutun Nasab itu kami luruskan karena mereka salah. Terus yang Hmm. kedua, kami menjelaskan bahwa mereka itu salah mengaplikasikan kaidah ilmu nasab. Hmm. Gitu. Karena mereka menukil ibarah secara lengkap
dari metode isbat nasab yang pertama yaitu syuhro wal istifadoh, yang ada 4 syarat yang harus dipenuhi, tapi mereka langgar. Terus yang kedua, tuntutan kitab zaman, terverifikasi kitab zaman, yaitu kutubun nasabin al abdal. Jadi kalau mau mengisbat nasab dengan metode yang kedua, yaitu harus ada catatan kitab sezaman yang berkesinambungan segitu gitu, Mas Rifki. Enggak cuma Oke. satu kitabnya Al-Burqa Al-Musnif Ali Asy'ari, tidak, harus berkesinambungan dari zaman ke zaman gitu. Kalau Ya, kalau ya. cuma satu ya saya pun bisa buat kitab Iya, kita misalnya. bikin aja di zaman ini ya. Iya, bikin aja di zaman ini selesai. Cepat, mungkin enggak sampai 5 hari, 2 hari Iya, selesai. iya, iya. Iya. Itu saya ini apa nulis-nulis iseng itu cerita-cerita Hmm, sejarah Tarim. Ya. Pokoknya tak nggih. karang sendiri aja kan. Pokoknya kalau nggak pakai kitab sezaman kan boleh ngarang-ngarang sendiri kan. Boleh ngarang-ngarang sendiri, nggih. Iya kan. Iya. Tidak bisa disalahkan karena kaedahnya mereka adalah tidak perlu kitab sezaman. Hmm. Ya, di Terus buku itu apa dijawab juga tentang persoalan-persoalan atau apologetik dari klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu seperti misalnya ulama-ulama terdahulu telah mengisbat misalnya atau tunjukkan kitab yang membatalkan nasab Alwi misalnya. Apakah dibahas juga atau tidak? dibahas secara lengkap, nggih. Bahkan Hmm. bantahannya di bawah saya tulis juga. Misalnya, katanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengakui nasab Ba'alawi atau mengisbat nasab Ba'alawi. Nah, di situ kami juga tulis di bawahnya, konteks ibarahnya Hadratus Syekh Bahyai Hasyim Asy'ari itu bukan dalam konteks isbat nasab. Kenapa seperti itu? Karena tidak dijelaskan cara isbatnya melalui metode yang mana. Ini satu. Terus yang kedua, di situ hanya penyebutan Sayyid kepada penulis Sulam At-Taufiq. Setelahnya Hadratus Syekh itu menyebutkan penulis Ihya Ulumuddin, yaitu Sayyid Imam Al-Ghazali, juga disebut dengan Sayyid. Kalau Hmm. memang itu adalah isbat, penyebutan Sayyid itu, penyebutan isbat, berarti Imam Ghazali ya juga Duriyah dong. Hmm, Sayyid ya. Imam Ghazali. Nah, seperti itu, Mas Rifki. Jelas nih. Ya, jelas, jelas, jelas. Jadi Itu yang saya juga dimaksud pernah. yang dimaksud oleh beliau, kata-kata Sayyid ini lugawiyan secara bahasa, bukan istilahiyan, bukan secara istilah. Maksudnya Simpelnya itu seperti itu. tuan yang terhormat begitu mungkin ya. Kata di kalau naik pesawat, ladies and gentlemen, Gentleman. Iya, iya. bukan para tuan. Iya, iya, iya. Berarti dengan buku itu nanti para pembaca bisa mengkajinya sendiri, memperoleh jawaban-jawaban yang apa namanya, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang beredar di publik tentang nasabah alwi itu ya. Kemudian bisa Nggih, mengkomparasikannya sendiri dengan buku yang ditulis oleh tim Robito Alawiyah itu ya, ya. nggih. Insya Allah Membuat. kalau sudah baca buku ini, ya, Hmm. insya Allah. Jadi pembaca ini akan tahu selama ini yang dibuat dalil oleh mereka, baik di bukunya itu maupun di panggung-panggung atau di channel-channel media, insya Allah uh, masyarakat, rakyat Indonesia ini akan tahu Hmm. cara menjawab dan menjanggahnya. Nah, insya Allah karena itu ya miliki buku ini biar Ya, kalian tahu. Nggih, ya, ya, biar jelas gitu. Ya, nggih. satu lagi, ini di buku itu saya dengar-dengar itu, apakah dibahas juga tentang isbat nasab palsu yang tercantum di buku Robito Alawiyah itu? Ya sudah, nggih. Oh, juga Bahkan sudah. iya, nasabah-nasabah yang mereka tulis, yang katanya mereka itu mengisbat mereka, kami sanggah satu persatu. Satu persatu ya. Satu persatu. Bahkan di sini ada syahadah. Hmm. Syahadah palsu. Kenapa saya bilang palsu? Karena di bawahnya itu mereka cantumkan linknya. Setelah kami telusuri dari link tersebut, ternyata itu mengambil dari Facebook. Ya. Syahadah nasabnya itu dari Facebook yang dirubah foto dan dirubah yang asli nggak ada fotonya. Cuma dikasih fotonya
salah satu mereka, terus namanya diganti, dirubah. diganti. Subhanallah, ini terlalu ambisi. Berarti Sedikit. nanti para pembaca bisa membaca kembali bukunya Robito Alawiyah, kemudian cari syahadah nasab di situ, kemudian dicek sendiri Dicek apakah itu sendiri. footnote asli gitu ya, ya. Nggih, dicek sendiri. Nggih. Di footnote ya, apa namanya, linknya itu ada di footnote-nya ya. Iya, nggih, betul. Ya, gitu. Itu dibuktikan sendiri, bisa dibuktikan sendiri oleh teman-teman yang berminat membaca kembali. Baik, ini kan harganya 75.000. 75.000 itu satu buah buku atau sudah dapat dua? Sudah dapat dua. Jadi satu paket. Oh, Satu satu paket buku. ini nggih 75. Nggih Mas Rifki. Kalau beli satu apa bisa? Eh, dari tim-tim teman-teman yang tim-tim kami biar katanya biar habisnya sama ya harus satu paket lah nggih. Satu paket gitu ya. Ya, ya. Baik teman-teman, itu informasinya, dua buku langsung 75.000. Pemesanannya bisa klik link di sematan di kolom komentar atau di kolom deskripsi video ini ya. Silakan dimiliki, dipelajari untuk menambah wawasan bagi teman-teman di dalam mengarungi polemik nasab yang nampaknya tidak akan usai-usai ini kayak gitu. Nggih, Gimana menurut Jai Jafar? nggih. Uh, tahun 2025 kita masih akan mengedukasi tentang polemik nasab ini atau bagaimana ya? Kalau menurut saya, insya Allah kalau tesis saya ini keluar tentang cerita Maimun Al-Qaddah ini, insya Allah selesai. Insya Allah. Yang belum selesai itu karena pongkol nasab mereka Ubed itu kan dibatalkan. Terus kalau memang dibatalkan atau difiktifkan, lalu mereka itu anak cucunya siapa? Kan begitu Mas. Nah, Ya, ya, ya. oleh karena itu kami cari jawabannya, kami membantu klan Ba'alawi para habaib ini yang sampai sekarang polemik nasab berjalan selama 3 tahun, mereka tidak mampu menghadirkan hujah, dalil dan petunjuk bahwa memang Ubed itu tidak terverifikasi oleh kitab zaman sebagai putranya As-Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah. Ya, Terus yang kedua, sekarang tokoh leluhur Ba'alawi itu katanya fiktif. Kalau fiktif, kemudian mereka itu anaknya siapa? Nah, oleh karena itu kami membantu Kiai Imad dan para Habib ini ya yang tidak kunjung selesai sampai sekarang. Kami cari leluhurnya Ba'alawi ini yang asli yang mana. Kalau memang Ubaid bin Ahmad bin Isa itu tidak terverifikasi kitab zaman, terus siapa yang terverifikasi kitab zaman? Satu. Terus yang kedua, kalau memang Ubed ini putus nasabnya karena tidak ada tanda-tanda yang jelas sebagai putranya Sayyid Ahmad bin Isa, lalu Ubed ini anaknya siapa? Nah, kan gitu. Terus ya, kalau Ubed ini tidak ada tokoh-tokoh sejarah yang menulis sebagai anaknya Ahmad bin Isa, terus yang ada di sejarah itu Ubed anaknya siapa? Nah, dari tiga hal ini kami mencari untuk membantu para habib di Indonesia ini kasihan. Bapaknya hilang sudah selama 500 tahun kan kasihan hilang kan. Ya, kami berusaha berjuang dengan pengetahuan kami dan kajian kami melalui kitab-kitab yang ada. Katanya Ubed ini adalah tokoh historis dan bapaknya juga tokoh historis dan anak-anaknya ini tokoh historis bahkan disebut sebagai pakih mukaddam gitu ya. Nah, ternyata sudah kami temukan. Iya, benang merahnya pun juga sudah kami temukan. Kami rangkai, kami susun siapa itu Maimun, siapa itu Ubed, terus siapa anaknya, kemudian siapa cucunya, kemudian siapa penerusnya, terus ini berkembang di mana, ini adalah orang-orang hebat memang di orang-orang hebat, orang-orang sukses, ini sama seperti sekarang yang kita lihat. Orang-orang hebat, orang-orang sukses sudah mendirikan sebuah kerajaan, menjadi ya. khalifah sampai berapa generasi, iya, ternyata sampai ke sini juga cara dan berpikirnya tentang politik dan agama ya sama dengan Sama. leluhurnya, terus Ya, ya berakidah juga sama dengan leluhurnya, berlebihan di dalam agama juga sama dengan leluhurnya, terus apa yang mau dibantah? ya, ya. Kayak Kalau gitu. misalnya Iya. Robito Alawiyah atau klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu ndak, apa namanya ya, ndak terima
disambungkan ke Maimun Al-Qadda kan enggak apa-apa ya, ya. Kan sudah. Pertama yang tidak terima Zaini, Hmm. ya, menyanggah di channel YouTube-nya. Kami jawab. Menyanggah lagi kami jawab. Akhirnya taslim. Nah, terus Hmm. Rumil Abbas yang digadang-gadang sebagai pembela terhebat dari kalangan akademisi. Oh, Gitu. historian palsu itu ya, tidak ini. Ya, makanya kan sudah bertemu dengan kami di Komang TikTok. Oh iya, Iya, iya. sudah terjadi perdebatan yang kami abadikan di dalam channel itu kami. Ya kan Hmm. akhirnya juga Rumil Abbas ya waktu itu ya menyerah Nah, kan ini. Ya, tapi kan kalau sekarang apa ngomel-ngomel lagi yang biasa gengsi dong untuk menyerang gitu. ngomel-ngomel lagi. Terus kiai-kiai Madura juga ada kemarin di Fatah. Nggih, Sebenarnya, sampai nonton sebenarnya ya, ya. bukan yang kayak Fatah dulu, Oh, kayak belum ke patah, sana. ya, ya, ya. Mhm, belum ke sana. Jadi Fatah nantang debat. Terus ya kami layani lah. Tujuan Hmm. kami bukan untuk hebat-hebatan, dah. Biar mencerdaskan anak bangsa di dalam menghadapi polemik saat ini. Akhirnya mundur. Ya, terus yang terakhir yang sebenarnya itu kembali mengutip tentang alam mangkul yang sudah terjadi diskusi dengan Zaini di channel YouTube-nya, masih diulang lagi. Akhirnya tergelincir, terpeleset kalau alam mangkul itu sealam yang dipindah dari isim fa'il, isim maf'ul katanya nggak boleh dikasih al. Waduh, kata saya ini, ya ini sebenarnya apa ya tingkatan bawah dong. Santri-santri Oke. saya insya Allah banyak paham tentang halaman. Nggak usah ke tingkat para ulama, nggak usah, apalagi ke para kiai, ke atasannya enggak. Ya, Jadi ya. akhirnya dia beranalogi dengan nama Hamidun yang diambil dari isim fa'il katanya. Nggak boleh dikasih al. Makanya saya jawab, kalau Hamidun nama Hamid nggak boleh dikasih al, terus Al-Hamid itu mau dikemanakan junjungan Anda? Habibnya. Alhamdulillah. Iya, ya gusur dong Al-Habib, nggak boleh. Ya, ya, ya. Nggak boleh pakai Al-Habib. Makanya saya jelaskan ini bukan Al-Ta'rif, Kiai, saya bilang gitu. Ini Al-Nisbah, nisbah nasab. Hmm. Nggih, ya. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada jawaban lagi. Ya, Saya apa siap lagi? itu kalau kalau memang ada jawaban kedua ya, ya jawab lagi kan gitu. Gimana lagi? Ungkap satu persatu. Iya. Yai Jafar, jenengan kan Hmm, belajar di Sayyid Malik Alwi Al-Maliki itu ya, ya, ya. nggih, 10 tahun. 10 Beliau tahun. 10 tahun, Ge. Itu beliau bukan Balawi kan? Bukan, beliau Bukan ya? itu Al-Hasani. Al-Idrisi Al-Hasani. Nggih. Jadi Al-Idris. Al-Maliki itu bukan nisbah nasab beliau, tapi Al-Maliki itu adalah nisbah madhab beliau, Imam Malik. Jadi kalau nasabnya beliau itu Al-Idrisi Al-Hasani. Nggih. Al-Idris Al-Hasani. Soalnya ini kan saya lihat itu ada upaya pemberian kesan bahwa beliau itu Ba'alawi, bahwa beliau itu Habib di Indonesia ya. Nah di buku mereka, di buku mereka itu menyeret nama beliau. Nah, di buku Keabsahan Nasab Ba'alawi itu Oh, menyeret nama beliau. Oleh karena itu kemarin waktu penulisan kan saya yang bicara, Gus Hasan yang ngetik kan. hmm. Setelah nyampe di posisi As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Gus Hasan nggak berani. Ini guru jenengan katanya. Saya nggak berani ngetik. Silahkan jenengan ngetik sendiri dan bicara sendiri. Ya Betul, betul. sudah. Iya, saya luruskan itu bukan kasusnya sama dengan Hadratus Syekh. Itu hanya penghargaan dan memberi hormat kepada Bang Alawi karena ada terjadi silah keilmuan di sini, sanad keilmuan. Iya, bukan Oh, dalam keadaan isbat seperti itu. hmm. Ya, kemarin saya juga ada yang sebenarnya Mas Riki ya, dari Hmm. teman-teman alumni ada yang nelpon, ada yang inilah kok Said Muhammad menyebut namanya Said Muhammad lah. Kalau ente adil saya bilang gitu. Silahkan Mbak Alawi suruh menarik ibarah yang menyeret Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini terhadap nasab mereka, polemik nasab mereka. Karena Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu tidak pernah ikut campur atau ikut-ikutan terhadap nasab mereka. Ya, Jadi saya sampaikan kepada yang nelfon itu minta para Ba'alawi itu untuk menghapus nama Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang ditulis di buku mereka kalau Anda atau kalau kalian semua teman-teman alumni itu peduli terhadap Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Oke. ya, baik, baik. Jafar, sebelum kita tutup, Oke. ada last statement sebagai penutup. Oke.
Baik, jadi teman-teman, ini adalah penjelasan. Kita kembali kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di awal ayat, di awal surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Yang artinya Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Dialah Allah yang mengajarkan kita Al-Quran. Iya, untuk memperbaiki agama dan perilaku kita. Terus kemudian khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Yang mencipta manusia, kita semua ini adalah Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita al-bayan. Nah, jadi ini tafsir khusus dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Apa itu al-bayan? Di tafsir-tafsir yang ada, al-bayan itu katanya hidayah, al-bayan itu apa, pembeda di antara yang hak dan yang batil. Tapi untuk ini yang khusus dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang diajarkan ke saya dulu, al-bayan itu adalah penjelasan. Penjelasan. Ini hadir penjelasan kepada kalian semua di dalam menghadapi polemik nasab. Penjelasan ini ya mencakup semuanya di dalam kita beragama dan kita bisa mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ini al-bayan untuk kita semua agar kita bisa menghadapi polemik nasab ini dengan secara ilmiah, dan insya Allah mudah-mudahan polemik nasab ini segera berakhir. Nanti setelah keluar buku berikutnya itu sebagai petunjuk al-bayan siapa sebenarnya leluhur Ba'alawi. Dan mudah-mudahan setelah buku ketiga ini terbit, Ba'alawi kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada petunjuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat satu pesan baginda, barang siapa yang mengakui bapaknya orang lain sedangkan dia tahu bahwa itu bukan bapaknya, maka bersiap-siaplah, al jannatu alaihi haram, surga baginya itu adalah haram. Oleh karena itu takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman, semoga petunjuk ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, sehingga kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengakhiri polemik ini dengan cerdas. Dan semoga petunjuk ini juga mencerdaskan kita semua dan mencerdaskan para anak bangsa dan para penerus kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian Mas Rifki. Monggo. Baik, terima kasih ya Jafar. Mudah-mudahan bismillah klan Habib Alwi segera kembali ke jalan Allah. Kalau tidak juga kembali ke jalan Allah, mungkin bisa kembali ke Tarim Hadramaut. Begitu ya Jafar ya. Baik, terima kasih teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih juga kepada Yai Jafar Sodik Batu Ampar. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.